Berikut ini akan disampaikan materi terminologi dasar dermoskopi. Presentasi ini disusun oleh Dr. Agassi Suseno Sutarjo dan saya sendiri. Materi ini merupakan salah satu pendahuluan pembelajaran pemeriksaan dermoskopi. Sebagai tujuan pembelajaran, kita akan mengetahui berbagai terminologi dasar dermoskopi lesi neoplastik, mengetahui persamaan terminologi metaforik dan deskriptif, mengetahui terminologi dermoskopi tertentu dihubungkan dengan kelainan neoplastik tertentu. Dermoskopi merupakan teknik pemeriksaan non-invasif yang saat ini berkembang dalam mendeteksi berbagai kelainan kulit. Sebelum dapat membantu menegakkan diagnosis, sebagai dasar pembelajaran, pemeriksa perlu mengetahui berbagai terminologi dermoskopi. Hal ini serupa dalam mempelajari berbagai penyakit atau kelainan kulit, seorang dokter perlu mempelajari morfologi lesi kulit. Ilmu dermoskopi saat ini sedang berkembang dengan pesat. Begitu pula terminologi yang muncul, sangat beragam, terkadang saling tumpang tindih. Dalam mempelajari terminologi dermoskopi, saat ini terdapat dua jenis terminologi yang sedang berkembang, yaitu terminologi metaforik dan terminologi deskriptif. Sebagai contoh, terminologi globules merupakan hal atau memiliki arti yang sama dengan clouds. Pigment network juga memiliki arti yang serupa dengan reticular lines. Rhomboid structure juga merupakan terminologi yang sama dengan angulated lines. Meskipun penggunaan terminologi metaforik unik, diperlukan penyamarataan persepsi sehingga kadang kita perlu mempelajari terminologi deskriptif. Namun, para peserta harus mengingat bahwa dalam hal mempelajarinya tidak disarankan menerjemahkan terminologi dermoskopi yang sudah baku ke bahasa lain, contoh ke bahasa Indonesia. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporan atau proses pembelajaran dermoskopi. Uraian berikut merupakan terminologi dermoskopi yang telah disepakati berdasarkan Third Consensus Conference of International Society of Dermoscopy. Kita masuk ke terminologi pertama yaitu lines. Terdapat struktur disebut pigment network, yaitu merupakan pola menyerupai jaring-jaring yang tersusun dari garis pigmen yang saling terhubung, mengelilingi lubang hipopigmentasi. Bila kita melihat pigment network, kita perlu menentukan apakah pigment network ini merupakan typical atau atypical. Kadang juga kita tentukan apakah dia delicate atau dia broaden. Berikut ini adalah contoh typical pigment network. Jadi, merupakan network atau garis-garis dengan variasi minimal pada warna dan ketebalan serta susunannya. Tampak polanya juga masuk tergolong sebagai simetris. Sering ditemukan pada nevus melanositik. Ini adalah pseudopigment network atau pseudo network. Kelainan ini sering ditemukan pada lentigo solaris atau dermatofibroma. Dia merupakan pigment network yang sering ditemukan pada wajah dengan pola-pola jaring cenderung membulat berukuran seragam mengikuti struktur folikel rambut. Warnanya biasanya coklat muda hingga coklat yang lebih tua. Atypical pigment network sering ditemukan pada melanoma. Dia merupakan network yang memiliki ragam dari warna, ketebalan, serta susunan garis-garis pigmennya. Tampak polanya juga asimetris dan kadang ada ditemukan warna keabuan. Berikut ini adalah fingerprint pattern. Dia warnanya bisa light brown dan menyerupai struktur sidik jari. Garis-garisnya biasanya halus dengan warna coklat muda, dapat ditemukan pada solar lentigo atau keratosis seboroik.
Berikut ini merupakan negative pigment network atau yang disebut juga inverse network atau reticular depigmentation. Berkebalikan dengan network yang sebelumnya, justru malah garis-garis atau polanya berwarna lebih muda dari warna backgroundnya dan dapat ditemukan pada kondisi melanoma atau Spitz nevus. Berikutnya adalah streak. Streak merupakan pola berupa garis yang berada di bagian tepi, seringkali berbentuk radial atau mencuat ke arah luar. Pola streak dapat ditemukan bila secara simetris pada nevus reed atau pada melanoma atau pada nevus recurrent. Selanjutnya adalah starburst pattern. Dia merupakan pola yang kita temukan pada tepi perifer, dapat menyerupai pseudopods atau streak, namun dia berada di seluruh bagian tepi dari lesi. Dan ini sering ditemukan pada nevus reed. Berikut ini adalah pola pseudopods. Pseudopods sendiri, garis-garisnya cenderung menyerupai bulbus atau cenderung berbentuk membulat, berkelok, dan terhubung dengan garis network atau pada tepi bagian tumor. Dapat ditemukan pada nevus melanocytic, recurrent, atau melanoma. Berikut ini merupakan leaf-like areas. Dia merupakan struktur garis yang berada pada bagian tepi atau tersusun radial dan memiliki hubungan dengan bagian tumor atau bagian dasarnya. Dapat berwarna coklat, biru, atau abu-abu, cenderung membulat atau tadi berupa garis, dan sepintas memiliki bentuk seperti bayangan daun. Sering ditemukan pada karsinoma sel basal. Selanjutnya adalah shiny white streak atau disebut sebagai chrysalis, chrysalids, atau crystalline. Gambaran ini yaitu merupakan garis-garis yang berwarna keputihan, tersusun paralel atau tegak lurus, biasanya dapat kita temukan bila kita menggunakan dermoskopi polarisasi. Dapat ditemukan pada beberapa kelainan antara lain melanoma, karsinoma sel basal, Spitz nevus, atau dermatofibroma. Selanjutnya kita masuk ke clots atau dots. Dots dan globules merupakan struktur yang berbentuk bulat hingga oval. Ukurannya dapat bervariasi. Bila berukuran sangat kecil, kita sebut sebagai dots. Berikut contohnya. Sedangkan bila ukurannya cukup besar hingga mencapai 1 mm, disebut sebagai globules. Dapat ditemukan pada berbagai kondisi. Ini merupakan contoh regular dots, di mana dots tersusun pada bagian tengah lesi atau tersusun sepanjang garis network dan biasanya dapat ditemukan pada kelainan kulit yang bersifat jinak. Sedangkan ini disebut sebagai irregular dots, biasanya memiliki pola yang tidak reguler atau tidak simetris, tidak seperti regular dots dan dapat ditemukan pada berbagai kelainan kulit. Irregular dots dapat juga disertai dengan globules. Bila warnanya cenderung gelap atau kebiruan, dapat ditemukan pada karsinoma sel basal atau melanoma. Biasanya susunannya asimetris. Selanjutnya adalah linear dots. Bila kita perhatikan pada bagian tepi, dots yang ukurannya sangat kecil ini akan tersusun linear dan radial. Biasanya dapat ditemukan pada pigmented Bowen disease. Ini adalah varian dari dots yaitu peppering atau granularity. Biasanya berwarna keabu-abuan, dia berupa titik-titik halus, dapat ditemukan pada melanoma, lichenoid keratosis, atau kondisi lain yang pada pemeriksaan PA dihubungkan dengan incontinentia pigmenti.
Berikutnya adalah struktur rosette. Rosette merupakan struktur berwarna putih menyerupai semanggi berdaun empat. Dapat tampak sendirian atau bersama-sama atau berkelompok dalam jumlah yang sedikit atau banyak. Dia merupakan penanda kerusakan aktinik, dapat ditemukan pada keratosis aktinik atau karsinoma sel squamosa. Berikut ini adalah concentric globules. Dia merupakan struktur bisa berwarna coklat atau kehitaman atau kebiruan menyerupai lesi target atau seperti sunny side up ceplok telur. Dapat ditemukan pada karsinoma sel basal. Berikut ini merupakan varian lain dari concentric structure, yaitu spoke wheel area. Bisa kita lihat bahwa struktur yang pada bagian tengah berwarna lebih gelap diikuti dengan pola radial atau garis yang mengelilingi bagian tengahnya sehingga menyerupai roda pedati. Dapat ditemukan pada karsinoma sel basal. Berikut ini adalah bentuk clots yang disebut sebagai cobblestone pattern. Biasanya dia berbentuk poligonal dan dapat atau sering ditemukan pada nevus derman bila berbatas tegas pada bagian tepinya. Kita selanjutnya berpindah ke structureless structure. Berikut ini merupakan homogeneous pattern. Area yang tidak berstruktur biasanya ditemukan dalam warna yang tunggal. Dapat ditemukan pada berbagai diagnosis dan dalam berbagai warna. Di sini, tampilan structureless zone atau structureless area-nya bisa kita sebut sebagai regular blotch bila lokasi yang mengalami pigmentasi gelap sewarna itu berada pada bagian tengah atau tersusun simetris, dikelilingi oleh network. Dapat ditemukan pada nevus Clark. Sedangkan irregular blotch biasanya area structureless-nya berada pada suatu tepi dan seringkali tidak simetris, menyebabkan lesi tersebut berbentuk tidak simetris. Dapat ditemukan pada melanoma. Structureless area yang berwarna keputihan ini disebut shiny white blotches dan strand. Struktur ini berwarna putih terang dapat tersusun paralel atau tumpang tindih. Dapat ditemukan bila kita menggunakan dermoskopi polarisasi. Sering dikaitkan dengan melanoma. Berikut ini merupakan central white patch. Merupakan bagian tengah lesi yang berwarna hipopigmentasi tanpa bentuk atau struktur khusus. Sering ditemukan pada dermatofibroma. Sedangkan ini merupakan scar-like depigmentation. Perlu kita lihat bahwa scar-like depigmentation memiliki warna putih atau hipopigmentasi yang lebih muda dari kulit normalnya. Pada area tersebut biasanya dikaitkan dengan pembentukan scar atau fibrosis dan biasanya pada area tersebut tidak ditemukan shiny white structure atau pembuluh darah. Sering ditemukan pada melanoma. Berikut ini merupakan blue whitish veil. Blue whitish veil merupakan structureless area berwarna biru kehitaman yang tidak berbatas tegas, biasanya berbentuk eksentrik, seperti warna kebiruan yang ditutupi kabut keputihan. Berikut ini merupakan structureless area yang disebut sebagai strawberry pattern. Dapat ditemukan pada keratosis aktinik. Biasanya kita bisa lihat bahwa background-nya berwarna pink atau merah yang dengan bagian tengahnya terdapat bentuk bulat-bulat berwarna putih kekuningan sehingga menyerupai biji stroberi. Ini merupakan rainbow pattern. Dapat ditemukan pada berbagai macam kelainan, biasanya gambarannya structureless dengan warna yang menyerupai pelangi atau hologram. Berikut ini merupakan
Blue-gray ovoidness merupakan struktur gumpalan yang dapat berbentuk oval atau irregular, biasanya berbatas tegas dengan warna biru abu kehitaman. Sering ditemukan pada karsinoma sel basal berpigmen. Ini merupakan struktur cerebriform pattern. Dia merupakan penebalan sewarna kulit hingga berwarna coklat kehitaman yang menyerupai struktur cerebrum atau otak. Dahulu disebut sebagai brain-like appearance, Guerian-Solchi atau fat finger. Sering ditemukan pada keratosis seboroid. Berikut ini merupakan tipe dots dan clots yang berwarna keputihan disebut sebagai milia-like cyst. Bila berbentuk seperti kecil dan terang, kadang disebut sebagai starry, sedangkan bila berbentuk lebih besar dan tidak terlalu terang disebut cloudy. Berikut ini merupakan moth-eaten border. Serupa dengan terminologinya, yaitu seperti kain dimakan ngengat, merupakan invaginasi yang cekung dengan bentuk punch out berbatas tegas atau tajam, dapat ditemukan pada solar lentigo atau keratosis seboroid. Selanjutnya adalah komedo-like opening, yaitu bentuk bintik-bintik atau bulat oval yang merupakan keratin di dalam celah dapat ditemukan pada keratosis seboroid. Sedangkan crepes merupakan invaginasi berisi keratin yang bukaannya atau ukurannya itu lebih besar dari komedo. Dapat ditemukan pada keratosis seboroid. Kita masuk ke pigmentasi di kulit wajah. Terdapat struktur yang disebut annular granular pattern, yaitu merupakan struktur titik-titik atau area yang tidak berstruktur namun menyerupai garis yang berada di sekitar bukaan folikel. Biasanya dapat ditemukan pada lentigo maligna atau keratosis aktinik berpigmen. Bila pola annular granular pattern itu semakin jelas warnanya, maka dia disebut sebagai rhomboid atau zigzag pattern. Biasanya dia berbentuk seperti bersudut di sekitar bukaan osteal adnexa. Dapat ditemukan pada lentigo maligna dan keratosis aktinik pigmented. Kita masuk ke kulit solar atau palmoplantar. Terminologi spesifik untuk area sini adalah parallel furrow pattern. Biasanya dia berupa garis-garis pigmentasi yang berwarna lebih gelap atau coklat hingga hitam. Dia paralel, berukuran tipis, dan berada di sulcus superficialis atau invaginasi dari sidik jari kita atau dermatoglifik kita. Garisnya biasanya ganda dan berada di samping alur tersebut. Sering ditemukan pada nevus melanositik pada bagian akral. Sedangkan lawan dari parallel furrow yaitu parallel ridge pattern. Dia sering ditemukan pada melanoma. Pigmentasinya biasanya lebih lebar dibandingkan furrow dan biasanya bisa berupa garis-garis, cenderung berbatas difus dan irregular di bagian yang menonjol dari sidik jari atau dermatoglifik. Berikut ini adalah lattice-like pattern, merupakan varian dari parallel furrow di mana ada garis parallel furrow-nya yang juga memiliki hubungan dengan furrow di sebelahnya sehingga menyerupai tangga tali. Dan kelainan ini sering ditemukan pada nevus melanositik. Berikut ini adalah fibrillar pattern. Sepintas menyerupai parallel ridge pattern atau menyerupai melanoma. Namun, dia merupakan varian dari parallel furrow di mana garis pigmennya cenderung berwarna halus atau dia berbentuk linear menyeberang bagian dari ridge secara miring. Bagian awalnya selalu berada di area furrow.
Sering ditemukan pada nevus melanocytic, terutama di area weight bearing dari palmoplantar atau daerah yang sering tertekan. Kita masuk ke morfologi pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri bisa monomorfik atau memiliki satu tipe pembuluh darah yang mendominasi, dan bisa juga polimorfik atau memiliki banyak tipe pembuluh darah. Biasanya monomorphic vessel dikaitkan dengan kelainan jinak, sedangkan polymorphic vessel dikaitkan dengan kelainan ganas. Berikut ini merupakan tampilan vaskular yang berbentuk garis atau linear. Dia bisa disebut reguler atau irregular, biasanya dapat ditemukan pada berbagai kelainan kulit. Berikut ini merupakan dotted vessel, berupa pembuluh darah yang pinpoint kecil-kecil. Dapat ditemukan pada nevus melanocytic yang datar, penyakit inflamasi, atau penyakit Bowen. Berikut ini merupakan arborizing vessel. Arborizing vessel merupakan pembuluh darah yang berwarna merah terang, berbatas tegas, memiliki ukuran yang cukup besar untuk tampak, dengan diameter yang tebal bercabang-cabang, kemudian menjadi pembuluh darah yang lebih kecil. Sering ditemukan pada karsinoma sel basal. Sedangkan ini merupakan coma vessel. Dia merupakan struktur menyerupai seperti dot vessel, namun memiliki lengkung sedikit dan sering ditemukan pada nevus dermal. Terminologi ini, red purple lacuna, merupakan area yang berwarna mulai dari merah, kebiruan, marun, ungu, hingga hitam yang berbatas tegas, tanpa gambaran struktur pembuluh lainnya di dalamnya. Dapat ditemukan pada hemangioma atau malformasi vaskular lainnya. Berikut ini merupakan milky red area atau milky red globules. Merupakan area tidak berstruktur berwarna merah muda hingga putih susu. Atau dapat juga berupa blush vaskular kemerahan tanpa spesifik vessel, atau merupakan latar belakang dari spesifik vessel. Dapat ditemukan pada melanoma atau keganasan lainnya. Selanjutnya adalah serpentine vessel. Berbentuk seperti linear namun tidak beraturan atau seperti ular, dan dihubungkan dengan neovaskularisasi pada keganasan. Biasanya jumlahnya multiple dengan susunan variasi lengkung dan beragam. Selanjutnya adalah glomerular vessel. Dia merupakan pembuluh darah yang bergelung menyerupai pembuluh darah glomerular di ginjal, atau disebut juga coiled vessel, sering ditemukan dalam jumlah banyak dan berkelompok pada penyakit Bowen disease. Berikut ini merupakan hairpin vessel. Hairpin vessel merupakan dua pembuluh darah linear yang berjalan paralel kemudian membentuk sebuah struktur setengah lingkaran atau seperti jepit rambut. Dapat ditemukan pada keratinizing tumor seperti keratoakantoma atau verruca vulgaris atau keratosis seboroid. Berikut ini merupakan crown vessel, pembuluh darah yang seperti mahkota karena satu pembuluh darah tersebut biasanya tidak melewati garis tengah midline dari lesi. Sering ditemukan pada hiperplasia sebasea. Berikut ini adalah struktur terakhir, yaitu string of pearl vessel. Dia merupakan pembuluh darah berbentuk coiled atau dot yang tersusun multiple, linear, berkelok menyerupai kalung mutiara. Sering ditemukan pada clear cell akantoma. Berikut adalah referensi yang dapat dipelajari mengenai struktur dermoskopi. Terima kasih atas perhatiannya.